أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertawakal di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya 171, 172, dan 173. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najwa tuhassinul asrara
was-shadaqatu tuhassinul amwala wal ikhlasu yuhassinul a'mala was-sidqu yuhassinul aqwala wal masyuratu tuhassinul ara'a. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang pertama, menyimpan suatu rahasia dapat memelihara rahasia-rahasia yang lain. Yang kedua, sedekah dapat memelihara harta. 3, keikhlasan dapat memelihara amal. 4, jujur dapat memelihara ucapan. 5, musyawarah dapat memelihara pendapat-pendapat lain. Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batili. Janganlah menyampur adukkan yang hak dengan yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan cara menyembunyikannya. Karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan kenikmatan suka ada yang hasud. Ma min yaumin gharabat syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Tidaklah suatu hari di mana matahari telah terbenam kecuali ada 2 malaikat yang berdoa, ya Allah, berilah orang yang menafkahkan sebagian hartanya dengan pengganti yang lebih baik, dan berilah orang yang tidak memberikan sedekah kerusakan yang fatal. Al-masyuratu hisnun minan nadamati wa amanum minal malamati. Musyawarah itu mencegah penyesalan dan ejekan orang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di Bumi, Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara M5. Apakah M5 itu? Yaitu kita membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita dan istiqomah untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita bersama orang-orang
yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan untuk mengikuti jejak langkah baik mereka. Dan mudah-mudahan dengan haqqa tilawatih ini kita mengetahui jalan-jalan yang fujur, jalan-jalan yang batil, dan marilah kita memohon kepada Allah agar kita bisa menjauhinya. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga ayatnya 171. Orang mukmin dan para mujahidin bergembira atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala amal mereka dan atas tambahan karunia yang lain. Sungguh Allah tidak akan mengurangi pahala yang telah ditentukan bagi para mukminin dan para mujahidin. Jadi luar biasa. Nanti kita lihat di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya ayat 69 sampai 70. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang mulia. Waktu hidupnya dia mulia, bahkan sampai wafat pun dia termasuk orang-orang yang mulia, yaitu para mujahidin, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam bertafakuh fiddin, memperdalam agama Islam ini, kemudian mengajak dirinya, mengajak keluarganya, dan mengajak umat ini agar selamat dunia akhirat, seperti di surat 28, namanya surat Al-Qasas, ayatnya ayat 77. Demikian pula termasuk di surat Al-Baqarah ayatnya 201 sampai 202. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan surat Ali Imran ayat 185. Mereka orang-orang yang mendapatkan kejayaan dari Allah, dia terhindar dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ayat 172 dari surat Ali Imran. Orang mukmin memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk tetap berada di jalan Allah meskipun mereka telah mendapat luka. Mereka yang berbuat baik dan takwa akan memperoleh pahala yang besar. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, ada kalanya ujian itu tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini juga ujian, ya. Sehingga orang yang beriman itu apabila mendapatkan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan dari Allah, maka jalan keluarnya adalah syukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian dibuktikannya dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar dia senantiasa berada di jalan yang benar. Itu mentalitas orang-orang yang beriman. Namun apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157,
Orang yang beriman itu apabila diuji dengan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersabar dan senantiasa tetap beriman, takwa kepada Allah, dan memohon agar musibah yang datang itu bisa meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kemudian musibah yang datang itu mudah-mudahan bisa menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Jadi luar biasa orang-orang yang beriman itu. Beda dengan orang-orang yang ragu-ragu, dengan orang yang hatinya sakit, dengan orang yang hatinya mati. Apabila diberikan nikmat oleh Allah, dia malah lupa kepada Allah dengan jalan yang salah, mempergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah, padahal dia diberi nikmat yang banyak. Ini termasuk perbuatan orang-orang yang buruk, ya. Dan anehnya juga orang-orang yang ragu-ragu ini pada saat dia diberikan oleh Allah ujian yang berat atau tidak menyenangkan dia berputus asa. Lah, ini namanya keanehan-keanehan yang dialami oleh manusia-manusia yang ragu-ragu imannya. Ini sangat membahayakan dirinya, keluarga besarnya, dan juga umat Islam. Oleh karena itu solusinya ada di surat At-Tahrim ayat 6-8. Ayat 173 dari surat Ali Imran. Turunnya ayat ini berhubungan dengan Abu Sufyan, panglima perang kaum musyrikin Makkah, dan tentaranya yang sudah kembali dari perang Uhud. Mereka setelah sampai di suatu tempat bernama Ruha, mereka menyesal dan bermaksud akan kembali lagi untuk melanjutkan perang. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka beliau memanggil kembali pasukan muslimin untuk menghadapi Abu Sufyan dan bala tentaranya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, janganlah ada yang ikut perang hari ini kecuali mereka yang telah ikut kemarin. Sedang tentara Islam pada waktu itu telah banyak yang luka-luka. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rasa takut pada hati kaum musyrikin, dan selanjutnya mereka pulang kembali. Para mujahidin ditakut-takuti oleh sebagian musuh orang munafik dengan menyatakan bahwa musuh telah menghimpun kekuatan baru guna menghadapi mereka. Tetapi para mujahidin tidak merasa gentar karena berita itu, bahkan bertambah kuat imannya dan bertambah tinggi semangatnya untuk menghadapi musuh Allah itu dengan ucapan, Allah tetap akan melindungi kami dan kepada Allah kami bertawakal. Jadi orang-orang yang imannya kokoh itu, dia tidak kendor semangat untuk senantiasa berada di jalan yang benar, untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran dengan tangan mereka, dengan lidah mereka, dan dengan hati mereka. Dengan kekuasaan yang ia miliki dipergunakannya untuk hal-hal yang baik. Dengan kefasihan lidahnya dia mengajak berbuat baik, dan dengan doa-doa yang ikhlasnya
dia memohon kepada Allah keselamatan untuk dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga para murid-murid kami, pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, sahabat-sahabat guru yang sudah wafat, dan juga presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami yang mati dalam keadaan beriman, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.